Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adlan Nazmi Aminuddin dan NIM G00241770. Dan kali ini saya akan menjalankan video laporan praktikum yang kedua, yaitu tentang tentang jantung ya, atau core. Nah, di sini inilah kurang lebih bagian yang akan dibahasnya. Ya, pertama kita di sini bahas tentang perikardium ya. Perikardium itu pembungkus jantung. Ada dua lapis. Ada perikardium yang visceralis dan parietalis. Bisa lihat di sini. Nah, ini adalah perikardium ya, dia penutup jantungnya. Nah, ini dia tuh ada dua lapis. Tuh, jadi dia bolong begini ya. Ini ada dua lapis, ada yang visceral dan parietal. Yang visceral itu fibros, yang parietal itu fibros, yang visceral itu yang serosnya. Nah, serosnya nanti dia menghasilkan seros ya, karena dia itu yang serosa, maka dia menghasilkan sekret, yaitu seros, dan dia nanti akan mengisi kafum atau celah di antara dua lamina visceralis. Jadi lamina visceralis itu kan dia serosum. Nah, serosum itu ada yang dua, ada yang visceralis, ada yang parietalis. Yang visceralis, nah di antara dua itu nanti ada ada celah atau kafum ya. Kafumnya namanya kafum perikardium, isinya nanti ada liquor perikardii gitu. Itu untuk perikardium. Nah, ini inervasinya ya, ini perikardiumnya. Nah, ini inervasinya ada dari pericardia phrenica arteri, sama venanya sama namanya. Terus habis itu kalau nervus jadi venous phrenica ya. Udah, itu aja sih intinya, sama semuanya. Terus nah, ini posisi ya. Sekarang letak anatomis. Nah, letak anatomisnya itu dia ada di kalau di mediastinumnya dia ada di ini ya, ada di mediastinum yang medius. Di medius. Nah, dia itu nanti diikat oleh beberapa ligamen. Pertama nih, yang nempel sama siphoideus. Jadi pericardiacal ligamen. Terus ada ligamentum sternopericardiaca. Itu berarti dia nempel ke sternum. Terus yang ketiga ada ligamentum frenocardiaca. Nah, dia nanti dia nempel ke diafragma. Terus satu lagi nempel ke vertebropericardiacal ligamen. Gitu. Ada 4 itu. Terus kalau letak anatomisnya, khususnya kalau di patokan SIC ya, di kanan atasnya, dia di sini di SIC 2, tapi dia di linea parasternales, jadi di ujung sternum. Kalau kita lihat di sini, ya nge-lag ya udah. Jadi dia di kanan atasnya dia di SIC 2 di linea parasternalis yang dextra. Terus kalau yang kiri atasnya di linea parasternalis sinistra, dan dia masih di SIC 2. Terus kalau yang bawahnya itu di linea parasternalis dextra, dan dia itu di SIC 4. Nah, yang kiri dia paling jauh, kan dia relatif ke kiri, dia ada di SIC 5, dan dia bukan di parasternalis tapi di mid clavicula di SIC 5, kurang lebih di sinilah ya, sini. Iya, lumayan agak gede. Gitu. Oke, lanjut. Ini fasies-fasiesnya kan dia jantung tuh bentuknya kayak segitiga. Ya udah, ini ada fasies anterior yang dia ngadep ke depan, terus ada yang ngadep ke pulmo, berarti dia fasies pulmonalis, ada dexter sama sinister. Terus ada fasies inferior, fasies diafragma, dia ngadep ke diafragma. Terus basis di belakang ya, karena dia segitiganya tuh bawahnya di sini. Terus sama udah, itu aja kalau fasiesnya. Udah. Nah, ini skeleton cordis ya. Skeleton cordis itu ada annulus fibrosum. Ini annulus fibrosum. Sama trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum ini bentuknya segitiga.
kalau anus subdural itu yang bulat-bulat ini ada 4. Ada yang di apa namanya, yang di atrioventricularis ada 2, sama ada di di catus semilunaris gitu. Itu untuk katup. Nah ini mungkin lebih jelasnya, intinya dia ada begini ya. Ini yang ini dexter, atrial dexter, di sinister, ini katupan namanya tricuspid, ini katupan bicuspid. Terus ini ini katup yang aorta, ini yang pulmo gitu. Ini yang semilunar ada 2. Oke, lanjut. Nah, sekarang di bagian dalamnya ya. Pertama di sini ada ini ya, di sini pertama kali di sini ada atrium dexter gitu, atrium dexter dan atrium sinister di sini. Di sini ini atrium sinister dan atrium dexter di sini. Nah itu kalau dia ciri-cirinya sedikit aja, ini atrium dexter ada bagian halusnya namanya sinus canarum cavarum, terus bagian kasar ada musculus pectinati, terus habis itu ada versa terminalisnya di dalam dan sulcus terminalis di bagian luarnya. Terus habis itu ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, itu obliterasi dari foramen ovale yang berada di septum interarterial. Terus habis itu ada ostium arteria vena dextra, terus ada ostium sinus coronaris yang buat vaskularisasinya. Terus habis itu ada ostium vena cava inferior begitu. Terus ini buat si lubang di masuknya vena cava ya. Nah, yang di sini di sini ada sinus venarum cavarum sama auricula sinistra, terus ada ostium arteria vena sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, terus ada fossa ovalis dan valvular foraminis di ovale. Nah, dimurainya di sini di atrium sinister dimuarai oleh beberapa hal. Pertama ada 2 buah vena ya, ada pulmonalis dextra. Terus habis itu ada vena pulmonalis sinistra yang superior sama vena pulmonalis sinistra yang inferior. Itu untuk atrium. Nah, ventriculus ada 2 juga. Ini kalau bisa lihat dari sini. Ya, ini bagian jantungnya ya. Ini kita hide dulu. Nah, ini dia. Ini ventriculus dexter ya. Ventriculus dexter. Dan yang ini, nah ini ventriculus sinister. Sinister, yang ini dexter. Yang sinister lebih tebal. Kenapa? Karena dia mompanya ke seluruh tubuh gitu. Nah, di sini ventriculus dexter dia ada rangkaian kasar, ada ruangan kasar ya, yang tersusun dari trabecula carnae. Terus ada 3 jenis trabecula carnae. Pertama musculus papillaris, terus ada itu trabecula septomarginalis. Di situ ada bundle hisnya, itu buat detak jantung. Terus habis itu ada ostium cruci pulmonalis, dia nanti menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Terus di ventriculus sinister di sini pembentuknya ada apex cordis, terus miokarda lebih tebal dibanding yang lain karena memang yang tadi ya dia mompanya itu ke seluruh tubuh gitu ya. Oke. Terus abis itu ada ostium aorta, dia menghubungkan dengan aorta sama musculus papillaris di chorda tendineae-nya, dia nanti nempelin di chorda tendineae buat yang dia nempel sama katupnya gitu. Nah terus habis itu dia vaskularisasinya mulai dari arteria ascendens, terus ada kalau ke dextra dia ada coronaria dextra, terus ada rambus SA, dia nanti yang memulai detak jantung dari SA node, SA node, AP node, terus ke bundle his, nanti akhirnya ke serabut Purkinje di bawah jantung gitu. Terus habis itu ramus pariegalis destra sama ramus intraventriculis posterior atau PDA ya. Nah terus kalau yang sinistra dia dari coronaria, dari arteria ascendens juga, terus ke coronaria sinistra, terus ke ramus interventricularis anterior, terus nanti dia jadi rami lateralis. Kalau yang ramus circumflexus dia jadi ramus perennialis yang sinistra gitu. Udah kurang lebih segitu penjelasannya. Berarti
dari saya untuk video pertanyaan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.